Terus saya tiba-tiba kayak dapat jawaban, subhanallah, mungkin karena ini Allah belum bukain pintu hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim untuk selalu memuji dan memuja Allah. Susunan kata alhamdulillah adalah susunan kata yang sangat mulia, yang telah Allah jadikan sebagai kalimat berterima kasih atau bersyukur kepadanya, yang Allah benar dengan janjinya dalam surah Ibrahim akan kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmat tersebut. Sudah sangat wajar kalau kita ditanya apakah Anda ingin nikmat itu bertambah atau bertahan, pasti kita mengatakan iya. Dan Allah telah mudahkan dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Maka selalulah basahi dalam bibir kita dengan dua susunan kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita bisa mengenal Allah, memiliki panduan dan tuntunan hidup, dan tentunya kita akan mendapatkan dengan itu kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Seperti biasa, bila Allah masih mudahkan kesempatan, kita melanjutkan bedah buku kita, Keutamaan dan Buah Sabar, disertai faktor-faktor pendorong dan perusaknya dan contoh figur para penyabar. Ditulis oleh Khalid bin Muhammad al-Ansari, dan kita akan masuk ke lembaran pertama berhubungan dengan masalah bedah buku ini. Sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar tentang muqaddimah buku ini, baik kata pengantar penulis, dan juga kita sudah menjelaskan tentang pendahuluan buku ini. Kenapa penting seorang muslim mempelajari tentang masalah bab sabar, dan bagaimana memang para nabi-nabi termasuk nabi yang paling mulia Nabi Muhammad SAW melalui banyak sekali dari waktu-waktu hidup beliau dengan ujian dan beliau menghadapinya dengan sabar. Kita juga sudah membahas tentang isi buku ini, apa saja isi daftar isinya, karena kita sedang membedah buku. Jadi kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian agar terbiasa membaca buku. Persentase pembacaan buku kita di Indonesia ini masih sangat kecil. Secara umum buku-buku umum dan secara khusus juga buku-buku agama. Kita lebih suka mendengar dan melihat daripada membaca. Padahal membaca ini adalah sebuah kata kunci daripada keberhasilan seseorang menuntut ilmu. Makanya kita membedah buku dan kita targetnya bukan menyelesaikan buku, tapi bagaimana kita mengorek mutiara-mutiara pelajaran ilmu yang bisa didapatkan. Mungkin buku ini kecil, seperti buku saku saja, tetapi kita tidak tergesa-gesa menyelesaikannya, tapi kita akan target bagaimana mengorek mutiara-mutiara ilmunya. Kita akan membahas Bapak Ibu sekalian salah satu sayap kehidupan seorang muslim yang tidak semua orang memilikinya. Sayap itu adalah sabar. Kalau kita ibaratkan kita sedang terbang melalui kehidupan muka bumi ini, maka kita butuh dua sayap agar kita selalu bisa stabil. Sayap yang pertama itu tidak dibahas di buku ini, yaitu syukur pada saat nikmat ada. Apapun yang Bapak Ibu rasakan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, kecil ataupun besar, agar dia bisa bertahan dan bertambah, kita syukuri. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di pembukaan kita. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Namun sayap ini tidak bisa stabil kalau hanya sendirian. Dia harus ditemani oleh sayap yang kedua, itulah yang sedang kita bahas, sabar. Jadi kalau ada ujian-ujian, kita harus bersabar. Dua sayap ini harus berimbang. Kalau Bapak Ibu ada nikmat, bersyukur, lagi ada makanan, ada minuman, ada pekerjaan, ada pendapatan, ada kesehatan, ada keluarga, pasangan hidup, keturunan, dan seterusnya, kita bersyukur. Tapi di saat Allah datangkan ujian, kena penyakit, ditipu orang, ya, atau ada masalah-masalah yang sedang dihadapin misalnya, kemudian dia tidak bersabar, maka hidupnya tidak akan stabil. Karena dia seakan-akan tidak faham kalau ada sistem yang sudah Allah buat memang di muka bumi ini semua berpasang-pasangan. Ada muda, ada tua, ada lapar, ada kenyang, ada hidup, ada mati, ada laki-laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit.
Semua ini berpasang-pasangan. Kalau kita faham ini adalah sebuah sistem yang sudah Allah buat, maka sebagaimana kita lapar, kita pasti akan kenyang juga kalau makan. Sebagaimana kita sakit, kita juga akan sehat. Sebagaimana kita muda, kita juga akan tua. Sebagaimana kita hidup, kita akan meninggal. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, sama juga sebagaimana kita dapat nikmat, kita juga akan dapat ujiannya. Ini sampai di akhirat nanti. Akhirat nanti ada surga, ada neraka. Maka semua ini berpasang-pasangan. Kalau ada juga orang sebaliknya, dia ada ujian nih, miskin, susah hidupnya, dia sabar, dia laluin. Tapi begitu Allah bukain pintu rezeki, dia malah kufur. Mirip dengan kisah Qarun dari kaumnya Nabi Musa. Biasa di Indonesia kita bilang harta karun ya. Itu diambil dari Qarun. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Dulu orang miskin, susah hidupnya. Dan termasuk orang yang taat kepada Allah. Kemudian dia berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, tolong Nabiullah, mohonlah kepada Allah agar saya dibukakan pintu rezeki. Lalu Nabi Musa doakan dan ternyata Allah berikan dia keterampilan bisa mengelola emas. Sehingga menjadi seorang ahli emas dan perhiasan. Dan menjadi orang kaya raya. Sampai digambarkan dalam Al-Quran, kunci gudang emasnya saja, kuncinya saja, itu harus dipikul dengan beberapa orang laki-laki. Biasanya kita kunci kecil. Tapi dia Qarun karena gudangnya sangat besar, kuncinya aja dipikul oleh beberapa orang laki-laki untuk membuka gudang itu, saking beratnya dan besarnya. Dan dia setelah diberikan nikmat malah kufur, malah tidak mau keluarin zakat, malah dia konspirasi sama Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga akhirnya Allah benamkan dia bersama dengan seluruh hartanya. Di masa hidupnya Fir'aun menyaksikan dan mengetahui beritanya, dan orang-orang beriman dari Bani Israel juga tahu itu, dibenamkan. Makanya biasa kita bilang kalau harta tertimbun itu harta Qarun, karena dia memang ditimbun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Bani Israel setelah ditimbun istanahnya sama Qarunnya, mereka berusaha menggali, mau mencari di mana hartanya. Lalu Nabi Musa alaihissalam menginformasikan kalau Allah sudah menakdirkan hartanya tidak akan pernah ditemukan selamanya. Sudah Allah timbun semuanya. Semenjak itu tidak ada lagi orang yang mencari hartanya Qarun. Tapi ini contoh orang pada saat ada ujian dia bersabar, tapi begitu dibukakan pintu rezeki malah dia kufur. Malah dia kufur. Kita harusnya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah bukakan pintu rezeki yang luas dan kita bisa gunakan di atas ketaatan, berarti itu sebuah nikmat. Tapi di saat Allah berikan rezeki ternyata kita kufur kepada Allah, maka ini berarti musibah buat kita, ya. Saya pernah punya pengalaman dengan seorang teman saya, rahimahullah, beliau sudah meninggal. Orangnya sangat soleh. Setiap azan di masjid selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa gitu. Dari masih kami bujang dulu sampai sudah berumah tangga, sampai beliau punya anak mantu, ya, sampai meninggal, subhanallah. Saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan ekonomi beliau susah sekali. Sampai kadang-kadang ada pendapatan, ada tidak, istrinya pun harus jualan makanan dan pakaian misalnya untuk membantu roda rumah tangga mereka. Saya terus bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Kenapa Allah belum bukain pintu rezeki orang ini? Secara teori agama, kalau orang itu beriman dan beramal soleh harusnya mendapatkan rezeki, kan gitu. Maksudnya di sini adalah punya harta yang cukup untuk dia biaya keluarganya gitu. Saya terus saja bertanya-tanya sampai satu waktu saya ada program diundang oleh satu kelompok kaum muslimin gitu di kota beliau untuk tabligh akbar. Kemudian saya ke sana, dia bersama-sama dengan saya waktu mau tinggalkan kota itu ke kota yang lainnya. Kami naik mobil lewat darat gitu. Saya di situ seperti Allah kasih jawaban. Kenapa Allah belum bukain pintu harta buat teman saya ini gitu. Pas kami jalan dan kebetulan waktu itu mobil kami rental mobil Avanza waktu itu kami sewa. Kemudian naik mobil itu menuju ke kota yang satu karena di sana ada bandaranya. Kemudian duduk di mobil itu kami ngobrol biasa saja. Tiba-tiba ada satu orang ugal-ugalan, Bapak Ibu sekalian, bawa balap-balap mobilnya, dan saking kencangnya mobil itu sampai mobil yang kami tunggang ini goyang gitu ya. Terus saya lihat, oh ya sudahlah, ini orang begitu sifatnya, mau diapakan? Tidak mungkin kita turun menegurnya segala macam. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi saya kaget teman saya ini tiba-tiba mencaci maki orang itu. Keluar semua tutur kata yang saya belum pernah dengar semenjak saya kenal beliau gitu, ya. Terus saya tiba-tiba kayak dapat jawaban, subhanallah, mungkin karena ini Allah belum bukain pintu hartanya. Dia baru naik mobil rental saja sama saya sudah bisa caci maki orang macam-macam gitu ya. Bagaimana kalau dia punya mobil sendiri? Mungkin Allah justru pertahankan keadaan dia demi kebaikan dia. Dengan dia tetap dalam kondisi sebegitu itu, imannya tidak terganggu. Nah, ada sebagian orang begitu ya.
Makanya dalam sebuah hadis disebutkan Allah berfirman kepada para malaikat yang membagi rezeki, lapangkan rezekinya hambaku si fulan, karena kalau kau lapangkan dia makin mendekatkan diri kepadaku. Dan tahan atau batasi rezekinya si fulan, karena kalau kau buka dia akan kufur kepadaku. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya.